TKI magang dari Indonesia ini datang ke Jepang hanya untuk mencari pengalaman. Tapi siapa sangka, dia justru jadi penentu hidup dan mati putri bosnya yang sedang koma. Bukan dokter, bukan perawat, tapi dia, anak desa dari Indonesia, yang berhasil membuat keajaiban terjadi di rumah sakit Tokyo. Sebelum kita mulai kisah ini, tulis di komentar kamu nonton dari kota mana. Absen dulu dari Jakarta, Surabaya, atau Makassar? Siapa tahu ceritamu juga menginspirasi dunia, seperti kisah nyata ini. Langkah Arif terasa berat ketika ia menatap sawah yang mulai mengering di belakang rumahnya. Angin sore membawa harum tanah basah, bau yang selalu membuatnya rindu rumah bahkan sebelum ia pergi. Ibunya memeluknya dari belakang, erat, seakan tak ingin melepaskan. Jaga diri baik-baik di negeri orang, Le. Lirihnya, dengan suara gemetar yang tertahan. Jangan lupa siapa dirimu. Arif, 24 tahun, bukan anak yang luar biasa. Ia bukan sarjana, bukan juga lulusan kursus hebat. Tapi ia punya satu hal yang jarang dimiliki, tekad yang keras dan hati yang tulus. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu ayahnya di kebun, mencari kayu bakar, dan mengantar pesanan tempe ke pasar. Sore-sore, ia suka duduk di bawah pohon jambu di depan rumah, mendengarkan radio tua milik kakeknya yang sering memutar siaran berbahasa Jepang. Dari situlah benih keinginannya tumbuh. Suatu hari, ia ingin menginjakan kaki di negeri yang dulu pernah menjajah bangsanya, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa anak kampung juga bisa membawa nama baik Indonesia. Setelah melalui proses panjang, berkas, pelatihan, dan wawancara, akhirnya Arif diterima dalam program magang pertanian ke Jepang selama 1 tahun. Ia tak percaya saat pertama kali menerima email pemberitahuan itu. Bahkan, ia sempat menanyakan ulang pada pihak LPK karena khawatir itu hanya penipuan. Tapi tidak, semua nyata. Tiket pesawat, asrama, bahkan penempatan kerja telah disiapkan. Hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta begitu ramai. Tapi Arif merasa sepi di tengah keramaian. Ia hanya membawa 1 koper tua berisi pakaian seadanya, 1 tas ransel berisi makanan dari ibunya, serta sebuah dompet kulit pemberian kakeknya. Tidak ada boneka Doraemon, tidak ada jaket branded, hanya wajah penuh harapan dan kecemasan yang dibawanya ke negeri asing. Perjalanan menuju Tokyo penuh dengan diam. Di dalam pesawat, Arif nyaris tak bisa tidur. Ia bolak-balik membaca buku panduan bahasa Jepang yang lusuh. Kata demi kata diulanginya dalam hati, berusaha menghafal meski matanya lelah. Saat pramugari bertanya dalam bahasa Jepang, Arif hanya bisa mengangguk sambil tersenyum kiku. Namun senyum itu cukup tulus untuk membuat siapapun percaya bahwa dia akan baik-baik saja. Setibanya di Jepang, udara dingin langsung menusuk tulang. Ini pertama kalinya Arif melihat salju. Napasnya membentuk uap, dan tangannya menggigil meski sudah mengenakan jaket pinjaman dari LPK. Ia dijemput oleh seorang pria berumur sekitar 50-an, tinggi, dengan rambut sedikit beruban. Pria itu hanya bicara sedikit bahasa Inggris, tapi senyumnya sopan dan ekspresinya hangat. Fujimoto desu, katanya sambil membungkuk. Arif membalas dengan membungkuk kiku. Arif from Indonesia, ucapnya pelan. Ternyata Arif akan tinggal langsung di rumah majikannya, Fujimoto-san, dan bekerja di pabrik pengolahan makanan keluarga milik pria itu. Ia tak menyangka akan tinggal di lingkungan yang begitu tenang dan bersih. Rumah Fujimoto terletak di pinggiran Tokyo, dekat dengan lahan pertanian kecil yang dipenuhi tanaman sayuran musim dingin. Dari jendela kamarnya yang sederhana, Arif bisa melihat Gunung Fuji berdiri anggun di kejauhan. Malam pertama di rumah itu terasa sepi. Arif mencoba tidur, tapi tidak bisa. Bukan hanya karena cuaca yang terlalu dingin dibanding desanya, tapi juga karena ia merasa menjadi tamu di negeri asing. Ia sempat turun ke dapur, mencari minum. Disitulah ia melihat seorang perempuan muda, duduk di meja makan dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Ia mengenakan sweater putih dan mengenakan headphone. Perempuan itu menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Tapi Arif bisa melihat,
dari matanya yang sembab dan tubuhnya yang kurus, bahwa ada beban besar yang sedang dipikul. Ia tidak tahu siapa perempuan itu, tapi firasatnya kuat. Ada cerita sedih yang tersembunyi di balik keheningan itu. Esoknya, Fujimoto-san menjelaskan bahwa perempuan itu adalah putrinya, Sayaka, 25 tahun. Ia jarang berbicara, lebih banyak di kamar, dan hanya keluar untuk makan. Ia juga sedang tidak sehat, begitu kata sang ayah. Arif tidak berani bertanya lebih jauh, karena itu bukan urusannya. Tapi hati kecilnya bertanya-tanya, kenapa gadis secantik itu terlihat seperti orang yang kehilangan harapan hidup? Hari-hari berikutnya, Arif mulai bekerja di pabrik makanan keluarga itu. Ia membersihkan sayuran, mengemas produk, dan membantu mengantar pesanan ke beberapa warung Jepang di sekitar desa. Ia tak pernah mengeluh, walau tubuhnya pegal dan tangannya melepuh karena udara dingin. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari jalan panjang yang mungkin akan membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Dan di balik kesibukannya itu, Arif tak pernah lupa satu hal, menjaga sopan santun, menghargai setiap orang, dan menyimpan doa diam-diam dalam hati. Ia percaya, Allah tidak pernah tidur. Mungkin hari ini ia hanya pemuda dari desa terpencil, tapi siapa tahu, satu hari nanti, ada hal besar menantinya di negeri asing ini, sesuatu yang lebih dari sekadar bekerja. Hari-hari berlalu dalam ritme yang perlahan. Arif mulai terbiasa dengan rutinitas hidup di Jepang. Ia bangun sebelum matahari terbit, membersihkan halaman belakang rumah, lalu bersiap ke pabrik. Walau pekerjaan itu berat, ia menjalaninya dengan rasa syukur. Tak ada satu keluh pun keluar dari mulutnya. Baginya, rasa lelah adalah tanda bahwa hidupnya masih berarti. Setiap sore, selepas kerja, Arif kembali ke rumah Fujimoto dan menyapu dedaunan yang gugur di halaman. Ia menyanyi pelan, kadang-kadang membisikkan lagu-lagu masa kecil dalam bahasa Jawa yang nyaris tak dimengerti siapapun di sekitarnya. Lagu-lagu itu bukan sekadar hiburan, tapi cara untuk menenangkan batin yang masih sering merindukan rumah. Tanpa ia sadari, seseorang diam-diam memperhatikan dari balik jendela kamar lantai 2. Sayaka, putri sematawayang Tuan Fujimoto, duduk termenung. Matanya menatap Arif yang menyapu halaman dengan tenang sambil menyenandungkan lagu bernada sendu. Ada rasa asing yang muncul di dada gadis itu, bukan karena lagu, bukan karena sosok Arif, tapi karena ia merasa hatinya disentuh. Sayaka bukan gadis biasa. Sejak kecil ia menderita kelainan jantung yang membuat tubuhnya lemah. Ia sering keluar masuk rumah sakit, hingga membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup. Ibunya telah tiada saat ia masih balita, dan ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaan untuk benar-benar memahami luka yang tumbuh di dalam dirinya. Ia punya segala hal yang diinginkan orang, rumah nyaman, pendidikan tinggi, fasilitas lengkap, namun hatinya terasa hampa. Ia hidup, tapi tidak benar-benar merasa hidup. Sampai suatu sore, saat Arif sedang merapikan tanaman bonsai yang mulai kering, Sayaka turun ke halaman. Itu pertama kalinya gadis itu keluar rumah tanpa paksaan ayahnya. Ia berjalan pelan, wajahnya pucat, tapi ada rasa penasaran di matanya. Arif yang kaget melihat kehadiran Sayaka langsung berdiri dan membungkuk sopan. Ohayo gozaimasu, ucap Arif dengan pelafalan terbata. Sayaka tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu duduk di bangku taman. Diam. Namun, diam itu bukan kebekuan. Ada sesuatu yang mulai mencair. Arif kembali bekerja seperti biasa, seolah tak ingin mengganggu. Tapi dari sudut matanya, ia melihat gadis itu menatap setiap gerakannya. Tak ada cemooh, tak ada sinis, hanya ketertarikan yang sunyi. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang. Sayaka turun lagi, duduk lagi, masih tanpa banyak bicara, namun matanya tampak lebih hidup. Ia mulai memperhatikan tanaman yang Arif rawat. Bahkan sempat menunjuk satu tanaman yang daunnya menguning, lalu berkata pelan, "Too much water." Arif tersenyum, senang karena akhirnya mendengar suaranya. "Terima kasih," jawabnya pelan, lalu membenahi pot tanaman itu. Dari hari ke hari, komunikasi mereka meningkat. Perlahan, pelan, tapi pasti.
Arif menggunakan bahasa tubuh dan kata-kata Jepang dasar yang ia hafal mati. Sayaka mulai tersenyum, lalu kadang tertawa kecil saat Arif salah menyebut kata. Tak jarang ia membetulkan pelafalan Arif, dan itu jadi momen-momen kecil yang menyalakan api kehangatan di antara dua jiwa yang sama-sama pernah kesepian. Suatu malam, Arif sedang duduk di serambi belakang rumah, menatap langit Tokyo yang mulai gelap. Ia menyenandungkan lagu Jawa yang biasa dinyanyikan ibunya. Sayaka muncul dari balik pintu, mengenakan jaket tebal dan shawl wol. Ia duduk di sebelah Arif tanpa berkata apa-apa. Hanya duduk. Lama. Sampai akhirnya ia bertanya dalam bahasa Jepang. Itu lagu tentang apa? Arif menoleh, menatap wajah Sayaka yang terlihat damai dalam cahaya lampu kuning. Itu lagu ibu saya, jawab Arif. Tentang rindu. Tentang pulang. Sayaka terdiam. Tatapannya menerawang jauh ke langit. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tertahan. Arif tak mendesak. Ia tahu, luka tidak bisa dipaksa terbuka. Luka hanya bisa sembuh jika dipercaya, bukan didesak. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kedatangan Arif, Sayaka memutar musik klasik di kamarnya dan membiarkan pintunya terbuka sedikit. Suara piano mengalun lembut ke seluruh rumah. Arif mendengarnya dari kamarnya dan tersenyum kecil. Ia tahu, itu bukan sekadar musik. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa tembok yang selama ini mengurung gadis itu perlahan mulai retak. Tuan Fujimoto menyadari perubahan ini. Ia melihat Sayaka mulai makan lebih banyak, mulai berjalan di taman kecil belakang rumah, dan yang paling mengejutkan, ia mulai berbicara. Meski hanya beberapa kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat sang ayah menatap Arif dengan pandangan berbeda. Bukan hanya sebagai pekerja magang dari Indonesia, tapi sebagai seseorang yang mungkin membawa angin baru dalam hidup mereka. Namun Arif tak pernah berharap lebih. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap menjaga sopan santun, tetap menghindari terlalu banyak bicara. Ia tahu batasnya. Ia tahu di mana dirinya berdiri. Tapi hatinya tidak bisa bohong. Ia mulai peduli. Dan di titik inilah, jalan dua manusia berbeda bangsa, berbeda bahasa, dan berbeda dunia, mulai bersilangan. Bukan dengan kata cinta yang indah, tapi dengan perhatian yang tulus. Bukan lewat sentuhan, tapi lewat diam yang saling memahami. Arif tak pernah berniat menjadi siapa-siapa bagi Sayaka. Tapi takdir sepertinya sudah menyiapkan sesuatu yang tak bisa ia tolak. Dan semua dimulai dari tatapan pertama di halaman rumah yang sunyi. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit Tokyo mendung, namun belum hujan. Di dalam rumah keluarga Fujimoto, suasana tampak tenang seperti hari-hari sebelumnya. Arif baru saja selesai mencuci piring setelah makan malam. Tuan Fujimoto sudah masuk ke kamar sejak jam 8. Dan Sayaka seperti biasa mengurung diri di kamarnya, memutar musik lembut sambil menulis sesuatu di buku catatannya. Arif duduk di kursi belakang rumah, menghangatkan telapak tangan dengan secangkir teh hangat. Malam yang tenang seperti ini biasanya menjadi waktu refleksi baginya, mengingat wajah ibunya, suara ayam berkokok di kampung, dan pelukan adiknya yang selalu meminta oleh-oleh dari Jepang. Tapi malam itu, ketenangan itu pecah. Terdengar suara benda jatuh keras dari lantai atas. Brak! Arif tersentak. Cangkir di tangannya hampir tumpah. Tanpa pikir panjang, ia langsung masuk dan berlari menaiki tangga. Sesampainya di lantai 2, ia melihat pintu kamar Sayaka terbuka sedikit. Dari celah itu, terlihat tubuh Sayaka tergeletak di lantai, tidak bergerak. Kepalanya miring, matanya terpejam, dan napasnya terdengar pelan sekali. Nyaris tak terdengar. Sayaka-san! Arif berteriak panik. Ia mengguncang tubuh gadis itu perlahan. Tapi tidak ada respons. Jantung Arif berdegup kencang. Ia menepuk pipi Sayaka, mencoba menyadarkannya, namun sia-sia. Ia segera berlari ke kamar Tuan Fujimoto dan mengetuk pintu dengan panik. Sumimasen! Sayaka-san! Sayaka-san desu! Tuan Fujimoto yang setengah mengantuk langsung terbangun dan bergegas keluar. Saat ia melihat tubuh anaknya tergeletak di lantai, wajahnya mendadak pucat. Ambulans!
Hubungi ambulans sekarang, teriaknya dalam bahasa Jepang. Arif segera meraih telepon rumah dan dengan bantuan aplikasi terjemahan, ia menghubungi nomor darurat. Tak butuh waktu lama, suara sirine ambulans memecah kesunyian malam. Rumah keluarga Fujimoto dipenuhi dengan lampu berkedip merah dan biru. Tetangga keluar melihat, tetapi tidak berani mendekat. Arif berdiri di dekat pintu rumah, tangan gemetar. Matanya menatap Sayaka yang ditandu ke dalam ambulans dengan alat bantu napas menutupi wajahnya. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti siksaan. Arif ikut di kursi belakang, bersebelahan dengan Tuan Fujimoto yang terdiam, tatapannya kosong. Wajahnya menua dalam sekejap. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya tangan yang menggenggam kuat lututnya sendiri. Arif bisa merasakan betapa takutnya seorang ayah kehilangan satu-satunya anak yang tersisa. Sesampainya di rumah sakit, Sayaka langsung dibawa ke ruang ICU. Arif dan Fujimoto hanya bisa menunggu di luar. Setiap detik terasa seperti jam. Udara rumah sakit yang tajam dan dingin memperparah suasana. Denting jam di dinding terasa menekan. Arif mencoba duduk, tapi tak bisa diam. Ia mondar-mandir, menunduk, lalu menatap pintu ICU berkali-kali. Beberapa saat kemudian, dokter keluar. Wajahnya serius. Ia berbicara dalam bahasa Jepang yang cepat, dan Arif hanya menangkap beberapa kata yang ia pahami. Komakai, Shinzo, Ikigai. Tuan Fujimoto menangis untuk pertama kalinya. Tangannya menutup wajah. Suaranya pecah saat berbicara. Sayaka, kemungkinan hidupnya kecil. Arif berdiri kaku. Dunia seakan membeku. Gadis yang beberapa hari lalu tersenyum melihatnya menanam bunga kini terbaring tanpa kesadaran, dengan hidup yang tergantung pada alat medis. Arif tak bisa menahan air mata. Bukan karena ia merasa bersalah, tapi karena ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri di pojok ruangan, menunduk, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau memang aku dikirim ke sini bukan sekadar untuk bekerja, tolong lindungi dia. Malam itu, Arif dan Fujimoto menginap di rumah sakit. Di ruang tunggu yang sempit dan dingin, dua laki-laki dari dua dunia berbeda duduk diam dalam satu duka yang sama. Tidak ada kata, tidak ada bahasa, tapi luka mereka serupa. Arif tidak tidur. Ia menatap ke jendela, menunggu pagi datang, berharap Sayaka membuka mata, meski hanya sebentar. Esok paginya, kondisi Sayaka belum membaik. Dokter menyarankan masa observasi selama 10 hari. Jika tidak ada tanda-tanda kesadaran, maka harus disiapkan langkah selanjutnya, yang tak ingin diucapkan oleh siapapun. Tuan Fujimoto mulai kehilangan semangat. Ia menatap anaknya dari balik kaca ICU dengan mata kosong. Saya sudah siapkan semuanya untuknya, tapi mungkin saya lupa memberikan satu hal, alasan untuk hidup. Arif tak menjawab. Ia hanya menggenggam tas ranselnya erat-erat. Dalam hati, ada rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena ia penyebabnya, tapi karena ia merasa terlalu kecil untuk menyelamatkan seseorang yang begitu berarti. Tapi jauh di lubuk hatinya, suara ibunya terdengar lagi. Suara lembut yang pernah membimbingnya saat gelap. Kadang, Le, kamu bukan dikirim untuk sukses, tapi untuk menjadi cahaya kecil bagi orang yang sedang gelap. Dan itu pun cukup. Malam ketiga, Arif berdiri di depan kaca ruang ICU. Ia membawa sesuatu. Sebuah radio kecil, dan ponsel yang memutar lagu tembang Jawa yang biasa ia nyanyikan di halaman belakang. Ia letakkan dekat kaca. Mungkin Sayaka tak bisa mendengar. Tapi ia yakin, jiwa punya cara tersendiri untuk mengenali kasih tulus. Meski tidak terucap. Dan di momen itu, meski hanya sekejap, air mata jatuh dari mata Sayaka yang tertutup rapat. Perawat menganggap itu hanya refleks. Tapi bagi Arif, itu adalah harapan. Udara di ruang tunggu rumah sakit pagi itu dingin menusuk tulang, meski matahari mulai naik perlahan dari balik jendela kaca. Arif duduk sendiri di kursi plastik yang keras. Punggungnya sedikit membungkuk, wajahnya sayu. Di tangannya tergenggam radio tua yang semalam ia bawa dari rumah. Radio itu bukan sembarang radio. Benda kecil dengan bodi kayu itu pernah menemaninya sepanjang masa kecilnya di desa,
saat listrik padam, saat hujan deras membanjiri halaman, bahkan saat ibunya bercerita tentang hidup. Ia menatap kaca ruang Icu yang memisahkan dirinya dari tubuh Sayaka yang diam. Tubuh itu terbaring dalam kesunyian, ditemani suara mesin monitor yang berdetak setiap detik. Matanya masih terpejam, kulitnya tampak pucat. Namun jejak air mata di pipinya kemarin masih segar dalam ingatan Arif. Bukan halusinasi. Ia yakin, itu bukan sekadar refleks tubuh. Ada sesuatu yang bangkit. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Dalam hati, Arif mengingat suara neneknya yang dulu sering berbicara pelan di dapur saat malam. Kalau jiwa seseorang belum benar-benar ingin pergi, kadang dia hanya butuh satu alasan saja untuk kembali. Arif membuka dompet kulit usangnya. Di dalamnya ada foto lusuh ibunya muda, tersenyum memeluk dirinya kecil. Di balik foto itu tertulis dengan tinta hitam, kebaikan sekecil apapun bisa menyelamatkan seseorang. Tanpa berpikir panjang, Arif kembali mendekat ke kaca ruang Icu. Ia menempelkan radio ke bagian bawah kaca, agar suara tidak terlalu terdengar ke pasien lain. Ia menekan tombol play di ponselnya yang disambungkan ke radio itu. Suara tembang Jawa mengalun pelan. Tembang itu lagu yang biasa ia nyanyikan saat ibunya sakit dulu. Lagu tentang seorang anak yang merindukan ibunya pulang dari pasar. Lagu yang tidak memiliki nada tinggi, tapi syarat harapan dan ketulusan. Ia duduk bersila di lantai, tepat di depan kaca, dan mulai menyanyikan lagu itu sendiri, lirih. Suaranya pelan, tapi penuh. Ia menutup mata, mencoba membayangkan Sayaka mendengarnya, mencoba meresapi bahwa mungkin, di dalam ruang kesadaran yang tak bisa dijangkau siapapun, ada bagian dari jiwa Sayaka yang mendengar. Arif tak peduli jika orang-orang menganggapnya aneh. Ia tak peduli jika perawat menatapnya heran. Yang ia tahu, ia tidak bisa diam melihat seseorang yang pernah memberinya senyum kini sekarat dalam sunyi. Ia bukan dokter, bukan ahli terapi. Tapi ia punya sesuatu yang tak kalah penting, keikhlasan. Hari-hari selanjutnya, Arif terus datang setiap pagi dan sore, membacakan dongeng-dongeng rakyat dari buku kecil miliknya. Dongeng tentang anak petani yang menyelamatkan burung dari jerat, tentang pemuda yang mencari ibunya di hutan lebat, tentang cinta yang tak selalu harus memiliki. Ia menyampaikannya dalam bahasa Indonesia, kadang dicampur bahasa Jepang seadanya. Ia tahu Sayaka mungkin tak mengerti semua, tapi suara itu, getaran suaranya, bisa jadi jauh lebih dalam dari makna kata-kata. Suatu sore, saat hujan mulai turun dan langit tampak kelabu, Arif membawa bunga Kamboja dari halaman rumah Fujimoto. Ia ingat Sayaka pernah memandangi bunga itu lama, sebelum koma. Dengan hati-hati, ia letakkan di meja kecil dekat kaca. Lalu ia menempelkan telapak tangannya ke kaca, seperti ingin mengirimkan kehangatan lewat batas ruang yang tak bisa ditembus. Sayaka-san, bisiknya. Saya tahu mungkin kamu lelah, tapi kalau kamu bisa dengar ini, saya percaya kamu masih bisa kembali. Dunia ini belum selesai memberimu bahagia. Waktu seolah berhenti. Lalu, perlahan, sangat perlahan, jari telunjuk Sayaka bergerak sedikit. Hanya sepersekian detik. Tapi Arif melihatnya. Matanya membelalak. Ia berdiri, memanggil perawat. Perawat masuk, memeriksa. Mungkin hanya impuls, kata mereka. Tapi Arif tidak peduli. Ia yakin bahwa jiwanya sampai. Sejak saat itu, semangat Arif tak padam. Ia mulai menggali memori-memori kecil yang bisa ia ubah jadi cerita. Ia bahkan menulis surat untuk Sayaka setiap hari. Surat yang tak pernah dibaca, tapi selalu ia letakkan di meja. Ia tahu, harapan tak butuh jawaban instan. Ia hanya butuh keyakinan. Tuan Fujimoto melihat semua itu dalam diam. Ia mulai sering berdiri jauh di belakang Arif, memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya masih murung, tapi tatapannya berubah. Ada kilau yang berbeda di matanya. Mungkin, ia sedang melihat sesuatu yang selama ini ia lupa, bahwa kasih tidak hanya lahir dari darah, tapi juga dari perhatian. Pada hari ke-9, Arif datang membawa lagu rekaman gamelan dari desa. Ia duduk seperti biasa, lalu memutar musik itu di radio kecil.
Suara kendang dan siter berpadu seperti suara semesta yang lembut. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak koma, kelopak mata Sayaka bergerak. Tipis, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat Arif menahan napas. Ia menatap Sayaka, menunggu. Hatinya bergetar. Air matanya menetes tanpa disadari. Di depan kaca itu, seorang pemuda desa yang tak punya apa-apa, berdoa dengan suara tertahan. Ya Allah, aku nggak minta apa-apa. Cukup hidupkan kembali harapan di hatinya. Jangan biarkan dia pergi sebelum tahu bahwa dia berarti. Dan malam itu, langit Tokyo tak lagi muram. Hujan berhenti. Angin berhembus lembut. Di dalam ruang icu itu, secercah kehidupan mulai kembali muncul. Dari suara, dari ketulusan, dari kenangan yang perlahan membuka jalan. Suara detakan mesin monitor denyut jantung di ruang icu terus berulang. Monoton, seperti sebuah irama yang tak pernah berubah. Arif duduk bersandar pada dinding luar ruangan. Kedua matanya menatap kosong ke depan. Hatinya kacau. Rasa lelah menyelimuti tubuh. Tapi ia tak bisa tidur. Tak bisa makan dengan tenang. Setiap kedipan matanya terasa seperti dosa. Seolah ia takut kehilangan momen saat Sayaka benar-benar membuka mata. Sudah 9 hari berlalu. 9 hari penuh doa dan ketegangan. Hari-hari yang ia isi dengan harapan, cerita, musik, dan tembang dari desa. Tapi pagi ini berbeda. Tak ada gerakan kecil. Tak ada perubahan pada wajah Sayaka yang pucat. Mesin tetap berbunyi dengan nada datar. Dan itu mulai membuat Arif gelisah. Ia menatap Sayaka dari balik kaca. Gadis itu tampak tenang, seperti sedang tidur nyenyak. Tapi ketenangan itu menyakitkan. Terlalu hening. Terlalu dingin. Ia ingin melihat gerakan jemari lagi. Ia ingin mendengar suara nafas yang lebih dalam. Tapi semua masih tetap sunyi. Tiba-tiba, seorang dokter senior masuk ke ruang tunggu. Ia duduk bersama Tuan Fujimoto dan mulai berbicara panjang lebar dalam bahasa Jepang. Arif tak sepenuhnya paham, namun cukup menangkap maksudnya. Kata-kata seperti, perawatan lanjutan, tidak menunjukkan respons. Siapkan opsi lain, membuat jantung Arif makin berat. Tuan Fujimoto tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya mengangguk pelan, matanya kosong. Setelah dokter pergi, pria parubaya itu menatap kaca icu cukup lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Mungkin dia sudah lelah." Kalimat itu seperti cambuk di dada Arif. Ia berdiri mendekat, menatap wajah pria yang selama ini selalu tampak kuat. "Maaf, Fujimoto-san," ucap Arif dengan pelan. "Tapi boleh saya mohon, beri waktu 1 hari lagi. Hanya 1 hari." Fujimoto menatapnya. Pandangan mata mereka bertemu. Tak ada logika dalam permintaan itu. Tak ada data medis yang mendukung. Tapi entah kenapa, pria tua itu hanya mengangguk pelan. 1 hari, katanya. Arif kembali ke kamarnya malam itu dengan hati yang resah. Ia membuka koper kecilnya, mengacak-acak isinya, lalu menarik sebuah buku catatan. Di halaman dalamnya terdapat puisi-puisi pendek yang ia tulis sendiri. Beberapa puisi tentang kerinduan pada rumah, pada ibu, pada masa kecilnya yang sederhana. Ia memilih salah satunya, yang dulu ia bacakan saat adiknya dirawat karena demam tinggi. Ia tidak tahu kenapa ia ingin membacanya sekarang, tapi hatinya memintanya melakukan itu. Pagi berikutnya, Arif kembali ke rumah sakit lebih awal. Ia berdiri di depan kaca icu dengan tangan menggenggam buku catatan itu. Ia membuka halaman pertama dan mulai membaca pelan, seolah Sayaka bisa mendengarnya. Langit desa tak pernah menghakimi siapa yang berjalan pelan. Karena ia tahu, setiap langkah yang tulus akan sampai juga ke rumah. Jangan tidur terlalu lama. Wahai cahaya, masih ada bunga yang ingin kau sentuh. Masih ada langit yang menunggu senyummu kembali. Tangannya bergetar saat membaca. Suaranya serak. Tapi ia terus melanjutkan. Di sela-sela kata, air matanya mengalir. Ia sudah tak bisa membedakan antara harapan dan keputusasaan. Tapi ia tahu, jika hari ini adalah kesempatan terakhir, maka ia ingin mengisinya dengan sesuatu yang tidak akan ia sesali. Dan saat ia selesai membaca,
Sesuatu terjadi. Monitor jantung Sayaka berdetak lebih cepat. Tidak signifikan, tapi cukup untuk membuat lampu indikator berkedip. Perawat yang berjaga langsung masuk memeriksa. Arif menahan napas. Ia menempelkan wajahnya ke kaca, mendekat. Lalu, perlahan, sangat pelan, kelopak mata Sayaka berkedip sekali. Sayaka-san. Arif berteriak, tak mampu menahan emosinya. Perawat langsung memanggil dokter. Alarm kecil berbunyi. Beberapa orang datang berlarian. Arif mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Ia melihat dari kejauhan dokter memeriksa refleks pupil, mencatat reaksi otot, dan menyampaikan sesuatu yang cepat ke timnya. Arif tak paham semua istilahnya, tapi ia tahu, ini bukan akhir. Di tengah kegaduhan itu, Fujimoto datang. Arif menghampirinya, masih dengan mata basah. Dia membuka mata. Ucapnya dengan suara nyaris pecah. Fujimoto tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap ke dalam. Lalu pelan-pelan kedua lututnya melemas. Ia terduduk di kursi, tangan menutup wajah. Suara isak yang selama ini tak pernah terdengar dari pria itu, pecah di antara suara mesin-mesin dan langkah kaki para dokter. Tangisan itu bukan hanya tentang rasa takut yang mulai terangkat, tapi juga rasa bersalah yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Terima kasih, bisiknya, meski nyaris tak terdengar. Terima kasih sudah percaya, saat saya sudah nyaris menyerah. Arif tak menjawab. Ia hanya menatap Sayaka yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Wajahnya yang semula pucat kini sedikit memerah. Napasnya mulai teratur. Meski belum sadar penuh, tubuhnya menunjukkan reaksi. Dan di antara keramaian itu, Arif melangkah mundur. Ia tahu, belum saatnya ia masuk ruangan itu. Tapi hatinya lega. Sangat lega. Karena untuk pertama kalinya, suara hatinya dijawab oleh semesta. Malam itu, langit Tokyo tampak lebih terang. Tak ada hujan. Tak ada kabut. Di jalanan menuju rumah sakit, lampu-lampu kota berkilau seakan ikut bersyukur. Dan di dalam ruang icu yang dingin itu, untuk pertama kalinya sejak 9 hari lalu, tubuh Sayaka mulai menunjukkan bahwa jiwanya belum pergi. Masih ada harapan. Masih ada cahaya. Dan mungkin, semua itu muncul dari sesuatu yang tidak pernah dihitung dalam statistik. Ketulusan. Hari ke-10 di ruang icu, udara masih penuh ketegangan meski harapan mulai terasa. Sayaka belum benar-benar sadar, tapi tanda-tanda kehidupan yang muncul semalam telah mengubah semuanya. Dokter-dokter yang awalnya nyaris menyerah, kini harus menghadapi fakta bahwa pasien mereka, yang semestinya sudah dalam fase akhir, justru menunjukkan respons membaik, dan semua itu dimulai bukan dari obat atau prosedur medis, melainkan dari nyanyian seorang TKI yang dianggap biasa. Pagi itu, ruang tunggu rumah sakit kembali sunyi. Arif duduk bersandar, matanya sembab, tubuhnya lelah. Ia belum tidur sejak malam sebelumnya. Dalam pikirannya, perasaan syukur bercampur was-was masih menari-nari. Ia tahu Sayaka belum bangun sepenuhnya, tapi tubuhnya telah menunjukkan reaksi penting, dan itu berarti satu hal, jiwa Sayaka masih bertahan. Namun tidak semua orang percaya pada yang tak kasat mata. Seorang dokter spesialis jantung senior, yang sejak awal menangani Sayaka, berjalan masuk ke ruang konsultasi dengan langkah tergesa. Wajahnya tampak tidak senang. Ia membawa berkas laporan dan grafik monitor perkembangan Sayaka. Arif tak sengaja mendengarnya berbicara dengan salah satu rekan dokter dalam bahasa Jepang yang cepat. Pasien ini menunjukkan fluktuasi, tapi kita tidak bisa mengandalkan efek emosional seperti ini. Ini bukan ilmu. Kita harus tetap objektif. Arif menunduk. Ia tahu ia bukan siapa-siapa dalam dunia mereka. Ia tidak punya gelar, tidak pakai jas putih, tidak mengerti istilah medis. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh grafik atau angka, rasa percaya. Tuan Fujimoto datang tak lama setelah itu. Ia membawa 2 kotak makanan hangat. Disodorkannya satu ke Arif tanpa berkata apa-apa. Arif menerimanya dengan sungkan, lalu meletakkannya di pangkuan. Mereka makan dalam diam. Sampai akhirnya Fujimoto bicara pelan. Apa yang kamu lakukan?
Tak masuk akal menurut mereka. Tapi entah kenapa, saya percaya. Arif tersenyum kaku. Saya tidak melakukan apa-apa, Fujimoto-san. Saya hanya bicara padanya, seperti saat saya bicara ke adik saya di rumah. Fujimoto menatap wajah Arif dalam-dalam. Tatapan yang tidak sekadar melihat, tapi menyelami. Apa kamu pernah kehilangan seseorang, Arif? Pertanyaan itu membuat Arif terdiam. Ia menatap kotak makanannya, lama, sebelum akhirnya menjawab. Ibu saya meninggal saat saya berusia 9 tahun. Tapi saya masih sering bicara ke makamnya, seakan dia dengar semua. Dan kadang saya merasa dia benar-benar dengar. Sunyi melingkupi mereka sesaat. Fujimoto tak menanggapi. Ia hanya menatap kaca ruang Ichu. Wajahnya muram. Mungkin ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ditahannya dalam dada. Mungkin luka masa lalunya belum siap untuk dibuka. Beberapa jam kemudian, dokter senior tadi kembali datang. Kali ini ia memanggil Fujimoto masuk ke ruang konsultasi. Arif duduk sendiri, gelisah. Ia tak tahu apa yang dibicarakan, tapi ekspresi tegang itu sudah cukup membuatnya paham. Ada perdebatan di dalam sana. Tak lama, Fujimoto keluar. Wajahnya serius. Ia berdiri di depan Arif dan berkata, mereka akan mulai mengurangi alat bantu, secara bertahap. Tapi jika dalam 24 jam tidak ada perubahan signifikan, mereka akan hentikan upaya intensif. Kalimat itu seperti palu besar menghantam kepala Arif. Ia menatap lantai. Tangannya mengepal di atas lutut. Jadi, hanya diberi 1 hari lagi, bisiknya. Fujimoto tak menjawab. Ia berjalan menjauh. Duduk di kursi pojok, menunduk. Bahunya tampak berat menahan beban yang tak bisa dibagi. Arif berdiri. Ia melangkah menuju kaca Ichu, menatap Sayaka. Wajah gadis itu tampak lebih segar hari ini. Tapi matanya masih terpejam. Tubuhnya masih diam. Tapi Arif tahu, di dalam sana, ada jiwa yang berjuang. Ia tak boleh menyerah. Malam itu, Arif kembali ke rumah. Ia membuka laci kecil di kamar dan mengambil benda yang sangat ia jaga sejak pertama kali tiba di Jepang. Sebuah syal batik milik ibunya. Syal itu masih harum tanah. Ia mengikat syal itu di lehernya, seperti tameng keyakinan. Lalu ia mengambil radio kecil, dan sebuah surat yang baru ia tulis malam sebelumnya. Surat khusus untuk Sayaka. Sesampainya di rumah sakit, ia tidak langsung duduk di ruang tunggu. Ia meminta izin ke perawat untuk masuk sebentar, meski hanya beberapa menit. Perawat menolak, dengan alasan steril. Tapi Arif memohon. Ia tak meminta menyentuh. Ia hanya ingin bicara dari dekat. Perawat akhirnya membolehkan, dengan pengawasan ketat. Arif memakai pakaian pelindung, masker, dan masuk perlahan ke dalam ruangan. Suhu di dalam sangat dingin, tapi hatinya panas. Bergejolak. Ia berdiri di samping ranjang Sayaka. Jari-jarinya gemetar. Ia mengeluarkan surat, lalu membacanya perlahan. Sayaka-san, aku tahu kamu mungkin lelah. Tapi hari ini aku datang bukan sebagai teman, bukan sebagai pekerja magang. Aku datang sebagai seseorang yang percaya bahwa kamu punya alasan untuk tetap tinggal. Aku tidak minta kamu bangun untukku. Tapi kalau kamu masih ingin melihat bunga bermekaran musim semi nanti, tolong, bertahan 1 malam lagi. Kalau kamu dengar ini, gerakan 1 jari pun, aku akan percaya seumur hidupku bahwa keajaiban itu nyata. Arif menghela napas panjang. Air matanya jatuh satu-satu ke syal batik ibunya. Ia tahu waktunya terbatas. Ia mendekatkan syal itu ke tangan Sayaka, menaruhnya perlahan di dekat telapak tangannya yang terbuka. Kalau kamu kembali, aku akan pulang dengan tenang. Lalu, ia keluar dari ruangan. Diam. Tak berkata apa-apa. Tapi dalam diam itu, langit malam di luar rumah sakit dipenuhi cahaya bintang. Seolah semesta sedang diam-diam merestui satu keajaiban yang sedang berproses. Dan di balik kaca, mesin masih berdetak. Tapi kali ini, dengan irama yang sedikit berubah. Waktu adalah musuh paling kejam ketika harapan menggantung di ujung benang. Hari itu,
24 jam terakhir yang diberikan rumah sakit dimulai dengan suasana yang dingin dan sunyi. Di luar, hujan rintik-rintik turun membasahi halaman. Tapi di dalam ruang ICU, hujan itu tak terdengar. Yang ada hanya suara monitor denyut jantung yang terus berdetak. Pelan, teratur. Namun belum menunjukkan keajaiban yang benar-benar dinanti. Arif duduk di kursi ruang tunggu dengan tubuh membungkuk. Ia sudah kehabisan cara untuk membangkitkan Sayaka. Radio kecilnya kini diam, kehabisan baterai. Surat yang ia bacakan semalam belum memberi jawaban. Dan syal ibunya yang ia letakkan dekat tangan Sayaka juga belum membuahkan gerakan. Tapi meski semuanya tampak tak berhasil, Arif belum menyerah. Keyakinannya belum padam. Dalam hati, ia bicara pelan. Ya Allah, kalau memang aku harus jadi jembatan, maka biarkan aku menguat. Jangan biarkan aku jatuh sebelum dia kembali. Pukul 5 pagi, langit Tokyo mulai terang. Lampu-lampu jalanan perlahan padam. Tapi di rumah sakit, lampu-lampu tak pernah mati. Petugas medis berlalu lalang, beberapa dengan langkah cepat, beberapa dengan wajah lesu. Arif berdiri di depan kaca ICU. Matanya tak lepas dari tubuh Sayaka. Ia tahu batas waktu makin dekat. Ia tahu peralatan yang menempel di tubuh gadis itu bisa saja segera dilepas jika tak ada perubahan. Tuan Fujimoto berdiri beberapa langkah di sampingnya. Pria paruh-baya itu tampak lebih tua dari hari-hari sebelumnya. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan kedua tangannya mengepal di dalam saku jas. Ia tak bicara. Ia hanya menatap anaknya dengan mata penuh luka, seakan ingin menyerap semua penderitaan itu agar Sayaka bisa bebas. Jam menunjukkan pukul 5.47. Perawat mulai masuk ruang ICU untuk pemeriksaan rutin. Mereka mencatat grafik, memeriksa tekanan darah, lalu perlahan-lahan mulai menyiapkan beberapa dokumen. Arif menelan ludah. Ia tahu, ini bukan pertanda baik. Ia mengetuk kaca pelan-pelan, kemudian menempelkan kedua tangannya di sana. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia bicara seperti berbisik kepada alam. Sayaka-san, kalau kamu masih di sini, tolong beri kami satu tanda, satu saja. Dan tepat saat itu, monitor jantung berbunyi bip sedikit lebih cepat. Perawat yang mencatat grafik segera mendongak. Matanya memicing, memperhatikan angka denyut yang naik tipis dari sebelumnya. Ia memanggil dokter jaga dengan cepat. Arif membeku. Lalu, dalam waktu beberapa detik, yang terasa seperti seabad, sebuah gerakan kecil terlihat. Jari telunjuk Sayaka, perlahan, sangat perlahan, mulai bergerak. Awalnya samar, lalu makin jelas. Ia menggeliat, kecil, namun nyata. Perawat masuk dengan tergesa. Dokter menyusul. Mereka memeriksa pupil, memberi rangsangan cahaya ke mata Sayaka. Detik berikutnya, semua seolah menahan napas. Kelopak mata Sayaka mulai terbuka. Perlahan, berat, tapi nyata. Dokter langsung mendekat, memanggil namanya, mengarahkan cahaya ke mata, memanggil lagi. Sayaka-san, bisa dengar suara saya? Tubuh Sayaka tampak menggeliat. Bibirnya bergerak sedikit, seperti hendak mengucap sesuatu. Matanya terbuka lebar, namun masih buram. Ia menatap langit-langit kamar ICU, lalu bergerak perlahan ke arah sekeliling, hingga akhirnya, matanya berhenti, menatap ke arah kaca. Dan di balik kaca itu, berdiri Arif. Wajahnya membeku. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tapi tatapan itu, tatapan yang sama saat Sayaka dulu pertama kali melihatnya menyanyi di halaman rumah. Tatapan yang pelan, tapi penuh makna. Air mata langsung mengalir dari mata Arif. Ia memundurkan tubuhnya beberapa langkah, lalu terduduk. Tangan menutupi wajah. Bahunya terguncang. Tuan Fujimoto juga membeku. Pria itu hanya berdiri dengan tubuh gemetar. Lalu pelan-pelan, seperti orang baru belajar berjalan, ia mendekat ke kaca. Matanya basah. Bibirnya bergetar. Anakku, bisiknya. Nyaris tak terdengar. Di dalam ruangan, Sayaka menangis. Tanpa suara, tanpa isakan. Tapi air matanya mengalir deras.
Tangannya yang semula kaku kini menggenggam syal batik yang diletakkan Arif malam sebelumnya. Ia mengusap syal itu perlahan, seolah mengenali aroma dan makna yang menempel padanya. Para perawat dan dokter berdiri terpaku. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa pasien yang sudah diprediksi takkan sadar, justru memilih bangun di saat semua orang mulai kehilangan harapan. Dan saat pagi benar-benar datang, langit tak lagi muram. Mentari masuk lewat jendela, menerangi tubuh Sayaka yang kini perlahan duduk dengan bantuan perawat. Di balik kaca, Arif masih tak bisa berkata-kata. Tapi ia tahu, satu keajaiban telah terjadi. Bukan karena teknologi, bukan karena obat, bukan karena intervensi medis, tapi karena ketulusan, cinta diam-diam, dan suara jiwa yang tak pernah berhenti memanggil. Dan di antara keramaian itu, Sayaka mengangkat tangannya yang masih lemah, menunjuk ke arah Arif. Dia, lirihnya, dia yang memanggilku pulang. Kebangkitan Sayaka pagi itu seolah mengguncang seluruh bangunan rumah sakit. Seorang pasien yang dinyatakan koma selama 10 hari, yang telah dipersiapkan untuk perawatan akhir, kini duduk lemah tapi sadar di tempat tidurnya. Ruangan yang tadinya hening berubah menjadi pusat perhatian. Dokter senior yang semula tegas dan penuh kalkulasi kini berdiri dengan ekspresi bingung, seolah seluruh teori kedokterannya diuji oleh sesuatu yang tak bisa dihitung dengan angka. Arif masih berdiri di luar ruangan. Wajahnya basah oleh air mata. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya penuh haru. Saat perawat membuka pintu ruang ICU dan mempersilakan ia masuk, langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban yang selama ini dipendam. Sayaka menatapnya dari atas tempat tidur. Matanya masih sayu, namun dalam tatapannya ada kesadaran. Ada kedalaman. Arif berhenti beberapa langkah di samping ranjang. Ia menunduk, tak berani menatap langsung. Tapi Sayaka tersenyum. Senyum pelan yang dulu hanya ia lihat sebentar saat di taman belakang rumah. "Terima kasih," bisiknya. Nyaris tak terdengar. Arif mengangkat kepalanya. "Saya hanya ingin kamu kembali." Sayaka mengangguk pelan. Ia lalu mengangkat tangan kirinya yang lemah, memperlihatkan syal batik yang masih digenggamnya erat. "Wangi ini, seperti pelukan." Ucapannya terputus-putus, tapi tulus. Tuan Fujimoto berdiri di samping ranjang, tak mampu berkata-kata. Ia menggenggam tangan putrinya dengan dua tangan sekaligus, lalu mencium kening Sayaka pelan. Pria itu menunduk, memejamkan mata, dan untuk kedua kalinya, ia menangis. Bukan tangisan duka, tapi air mata yang keluar dari rasa syukur terdalam. Kisah ini seharusnya berhenti di ruang itu saja, menjadi kenangan pribadi antara seorang ayah, anaknya, dan seorang TKI dari Indonesia. Tapi dunia tak membiarkannya diam. Beberapa hari kemudian, kabar soal pemuda magang asal Indonesia yang membangunkan pasien koma dengan lagu dan surat mulai tersebar ke kalangan perawat dan staf rumah sakit. Salah satu perawat merekam momen ketika Sayaka pertama kali membuka mata sambil menggenggam syal dan menyebut nama Arif. Video itu bocor ke media sosial Jepang, dan dalam hitungan hari, menjadi viral. Tagar Indonesian Miracle dan Sayaka Arif mulai ramai di platform-platform besar. Media datang berbondong-bondong ke rumah sakit. Mereka ingin tahu siapa Arif. Mereka ingin mendengar kisahnya langsung. Tapi Arif menolak. Ia tidak suka kamera. Ia bukan orang yang terbiasa menjawab wawancara atau berbicara panjang lebar di depan mikrofon. "Saya bukan siapa-siapa," ucapnya setiap kali ditanya. "Saya hanya ingin dia hidup." Namun justru karena kerendahan hatinya itu, publik makin penasaran. Beberapa jurnalis bahkan datang ke rumah tempat Arif bekerja, mencoba memaksa wawancara. Ia akhirnya bersembunyi di ruang belakang rumah sakit, duduk sendiri, mendengarkan lagu-lagu Jawa lewat headset kecil miliknya. Sayaka tahu tentang semua itu. Saat kondisinya mulai membaik dan bisa bicara lebih lancar, ia meminta untuk bertemu Arif lagi, tanpa orang lain. Mereka duduk berdua di taman kecil rumah sakit, tempat yang seminggu lalu hanya menjadi ruang kosong. Angin lembut menggerakkan daun-daun, dan sinar matahari pagi menyentuh wajah pucat Sayaka yang mulai kembali berwarna.
Kenapa kamu tidak mau diwawancarai? Tanya Sayaka. Arif tersenyum. Karena saya takut, kalau saya mulai bicara banyak, orang-orang akan mengira saya sombong. Padahal saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma ngikutin suara hati. Sayaka terdiam. Lalu, perlahan, ia membuka buku kecil yang ia bawa. Di dalamnya, ada catatan harian yang sempat ia tulis sebelum koma. Beberapa halaman terakhir tampak basah karena air mata. Ia menunjuk satu catatan, tertanggal 2 minggu sebelum ia jatuh sakit. Di sini aku nulis, aku ingin satu orang saja di dunia ini yang bisa melihat aku bukan karena tubuhku, tapi karena jiwaku. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menatap Arif. Kamu menjawab doa itu, tanpa pernah aku ucapkan. Arif menunduk, hatinya gemetar. Ia tak pernah berniat menjadi siapapun di kehidupan Sayaka. Ia hanya merasa terpanggil saat melihat seseorang yang begitu sepi, begitu terluka, dan begitu butuh disapa. Hari-hari berikutnya, meski kamera dan sorotan tak berhenti, Arif tetap memilih berada di belakang layar. Ia menolak semua tawaran liputan televisi. Ia menolak pemberian hadiah dari perusahaan besar yang tertarik dengan kisahnya. Bahkan ketika pemerintah daerah di Jepang ingin memberikan penghargaan, Arif berkata pelan, "Saya hanya ingin pulang, kembali kerja seperti biasa." Namun Tuan Fujimoto berpikir lain. Di ruang kerja pribadinya, ia duduk berhadapan dengan Arif. Di atas meja kayu besar, terdapat sebuah map coklat dan 2 cangkir teh yang mengepul. "Kamu menyelamatkan putriku," ucapnya. "Saya tak bisa membalas itu dengan uang, karena tak ada nilainya dibandingkan nyawa anak." Arif hanya diam. "Setelah Sayaka sembuh nanti, saya ingin kamu tinggal di sini lebih lama. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai keluarga." Ucapan itu membuat Arif menegang. Ia tak mengerti, tapi Fujimoto menatapnya dalam-dalam. Lalu berkata pelan, "Ada sesuatu yang belum saya ceritakan. Tapi itu nanti, saat waktunya tiba." Arif bingung, tapi ia hanya mengangguk. Ia tidak ingin mendahului takdir. Yang ia tahu, untuk saat ini, Sayaka sudah kembali. Dan itu cukup membuat jiwanya tenang. Di langit Tokyo malam itu, bintang-bintang bersinar terang. Jalanan mulai tenang. Tapi dalam hati banyak orang, terutama satu gadis dan satu pemuda dari 2 dunia yang berbeda, terjadi riak yang mengubah segalanya. Hujan turun perlahan di halaman rumah keluarga Fujimoto. Daun-daun bonsai tampak segar, meneteskan air seperti air mata yang tak bersuara. Sudah 3 minggu sejak Sayaka sadar dari koma. Tubuhnya mulai pulih, dan ia kini bisa berjalan meski masih harus ditopang alat bantu. Suasana rumah pun berubah. Bukan lagi rumah sunyi seperti saat Arif pertama kali datang. Kini, setiap sudut rumah seolah bernafas kembali. Namun di balik kembalinya cahaya di rumah itu, ada satu hal yang masih menggantung, tatapan mata Tuan Fujimoto yang makin hari tampak semakin kosong. Ia lebih sering termenung di kursi dekat taman belakang. Sesekali menatap foto istrinya yang lama tergantung di dinding. Wajahnya masih sama, tapi tubuhnya terlihat jauh lebih ringkih dari sebelumnya. Suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Arif mendengar suara langkah pelan di dapur. Ia turun dari kamarnya, berpikir mungkin Sayaka butuh bantuan. Tapi ternyata, ia melihat Tuan Fujimoto duduk sendirian di meja makan, memegang sebuah album foto yang terbuka setengah. "Fujimoto-san." Arif mendekat. Pria tua itu mendongak, lalu tersenyum tipis. "Maaf, mengganggu malam tenangmu." "Tidak, saya justru khawatir." Fujimoto menepuk kursi di sampingnya, mengajak Arif duduk. Di atas meja, tersaji 2 cangkir teh hijau hangat dan album tua berisi potret masa lalu yang tak pernah Arif lihat sebelumnya. Wajah-wajah muda, pemandangan Indonesia, dan satu foto yang langsung membuat Arif tercekat. Foto seorang perempuan muda memakai kebaya coklat muda, tersenyum lebar, menggandeng tangan anak kecil. Dia, Arif menunjuk perempuan dalam foto itu. Wajahnya mirip sekali. Fujimoto menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat menutup album. "Itu istriku. Namanya Ratna."
Kami bertemu di Indonesia, lebih dari 2 dekade lalu. Ia bukan hanya istri, tapi juga satu-satunya alasan aku tinggal lebih lama di tanahmu. Arif tak menyela. Ia hanya mendengarkan. Tapi detak jantungnya mulai berubah. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa dari nada suara pria tua itu. Sesuatu yang selama ini disembunyikan. Waktu tsunami besar terjadi, lanjut Fujimoto, suaranya mulai berat. Kami berada di Aceh. Ratna sedang hamil, dan aku baru kembali dari Tokyo. Tapi pagi itu, air datang begitu cepat. Aku hanya bisa menyelamatkan Sayaka, yang masih bayi, dan ibuku yang lumpuh. Ratna hilang. Aku mencarinya berhari-hari. Bulan berganti tahun. Tapi dia tak pernah kembali. Arif menatap cangkir teh di hadapannya. Tangannya perlahan mengepal. Saat aku kembali ke Jepang, aku tidak pernah menikah lagi. Fokusku hanya pada Sayaka. Tapi ada satu hal yang selalu kurasa belum selesai. Fujimoto lalu mengambil amplop dari dalam jaketnya. Tangannya menyerahkannya kepada Arif. Ini kutemukan 2 bulan lalu, saat aku bersih-bersih rumah lama kami di Indonesia. Surat dari Ratna, yang ia tulis sebelum hilang. Aku bahkan tidak tahu surat ini ada sampai kemarin. Arif membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada selembar surat dengan tulisan tangan yang rapih, berbahasa Indonesia. Ia membaca pelan, dan di baris ketiga jantungnya seolah terhenti. Jika aku tidak selamat, dan kamu menemukan surat ini, ketahuilah bahwa aku menitipkan satu anak lagi di rumah orang tuaku di Ngawi. Namanya Arif. Dia anak kita. Tangannya bergetar. Surat itu nyaris jatuh dari genggaman. Ia menatap wajah Fujimoto yang kini basah oleh air mata. Saya. Arif tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ya, Arif. Fujimoto menatap matanya. Kamu, anak saya. Hening panjang menguasai ruangan. Waktu seolah berhenti. Arif menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Selama ini, ia datang ke rumah ini sebagai seorang magang. Ia merasa dirinya hanya pelengkap. Tapi ternyata, ia datang bukan sebagai siapa-siapa, melainkan sebagai darah daging sendiri. Kenapa? Kenapa tidak dari dulu? Bisik Arif, suaranya pecah. Karena aku tidak tahu. Aku tidak pernah tahu kamu lahir. Ratna tak pernah sempat memberitahu. Semua terjadi begitu cepat, dan aku kehilangan segalanya. Tapi setelah aku lihat kamu, sikapmu, perhatianmu ke Sayaka, aku merasa seperti melihat Ratna kembali hidup. Arif menutup wajahnya dengan 2 tangan. Tangisnya pecah, membuncah, membasahi meja makan. Fujimoto berdiri, lalu memeluknya pelan dari samping. Tidak erat, tapi cukup untuk membuat dinding antara 2 dunia itu runtuh seketika. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar. Sayaka berdiri di ambang pintu. Matanya terbelalak. Ia menatap Arif, lalu ayahnya, lalu surat di meja. Ayah. Suaranya pelan. Apa maksudnya? Fujimoto menoleh. Ia mendekati Sayaka, lalu menggenggam tangannya. Sayaka, Arif adalah kakakmu. Sayaka membeku. Air matanya jatuh. Tapi ia tidak mundur. Ia melangkah pelan ke arah Arif, lalu duduk di hadapannya. Jadi, selama ini, perasaan aneh yang selalu aku rasakan saat dekat kamu, itu bukan cinta, tapi ikatan darah. Arif menatapnya. Mata mereka sama-sama basah. Mereka tak butuh penjelasan panjang. Karena di momen itu, semua rasa, bingung, kaget, hancur, lega, bercampur menjadi satu. Dan malam itu, tak ada satupun dari mereka yang tidur. 3 orang yang sebelumnya hidup di dunia masing-masing, kini duduk dalam keheningan, menyadari bahwa takdir telah mempertemukan mereka bukan karena kebetulan, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar dari rencana manusia, kehendak yang tak terlihat, tapi terasa begitu dalam. Matahari pagi menembus celah tirai kamar, membias di lantai kayu yang licin. Aroma kayu basah setelah hujan semalam masih tertinggal di udara. Di meja ruang makan, 3 cangkir teh tersisa setengah, dingin tanpa disentuh.
Tapi tak ada satupun dari mereka yang memperhatikan. Tuan Fujimoto, Sayaka, dan Arif duduk dalam diam. Mata saling bertemu, hati belum benar-benar siap memaknai semuanya. Malam sebelumnya, mereka baru saja menapaki kebenaran yang mengubah hidup. Bahwa hubungan mereka bukan sekadar antara majikan dan pekerja magang, atau teman satu rumah yang tak sengaja akrab karena waktu. Arif bukan orang asing. Ia bukan penyelamat yang muncul kebetulan. Ia adalah darah saudara. Anak dari wanita yang sama, Ratna, yang sempat hilang di telan bencana, tapi ternyata mewariskan dua jiwa kedua benua berbeda. Sayaka menggenggam surat ibunya erat-erat. Surat itu sudah lecek oleh air mata, tapi tiap barisnya tertanam dalam. Ia mengingat semua momen yang ia lalui bersama Arif, dari halaman belakang rumah tempat ia pertama kali melihat Arif menyanyi, hingga di ruang Icu saat suara Arif adalah satu-satunya cahaya yang menuntunnya kembali ke dunia. Saat itu, Sayaka berbicara pelan. Aku pikir aku kembali karena musikmu, karena suratmu, karena kamu. Arif menunduk. Ia tahu arah kalimat itu. Ia juga tahu apa yang Sayaka simpan di hati. Ia merasakannya. Perasaan yang sempat tumbuh di antara mereka saat belum tahu siapa mereka sebenarnya. Sayaka melanjutkan. Ternyata aku kembali, karena kakakku memanggilku pulang. Kalimat itu membuat dada Arif sesak. Tangannya mencengkeram lututnya. Matanya basah. Ia tak menyangka bahwa perasaan bersalah yang sempat muncul karena kedekatan mereka, justru berubah menjadi pengikat yang lebih suci dari apapun. Cinta seorang saudara yang tidak mengenal waktu atau jarak. Tuan Fujimoto berdiri pelan, mendekati jendela. Ia menatap taman kecil yang dulu selalu ia urus bersama mendiang istrinya. Angin bertiup pelan, menggoyang ranting bonsai. Dulu aku berpikir hidupku sudah selesai saat Ratna pergi, katanya tanpa menoleh. Tapi ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih besar. Ia menoleh ke arah Arif. Aku diberi kesempatan untuk menemukan anak yang bahkan tak pernah sempat kupeluk saat lahir. Arif berdiri. Ia berjalan pelan ke arah sang ayah. Lalu, tanpa kata, ia memeluk pria itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, tubuhnya bersentuhan dengan sosok ayah yang nyata. Pelukan itu bukan hanya tentang darah, tapi tentang kerinduan yang selama ini disimpan dalam doa-doa sunyi di malam hari. Tentang bayangan sosok ayah yang selama ini hanya ada dalam cerita ibu. Terima kasih, sudah mengakuiku. Suara Arif pecah. Fujimoto memeluk balik. Tangannya bergetar. Maaf karena telat. Tapi mulai hari ini, kamu tak akan sendiri lagi. Sayaka ikut berdiri. Ia menghampiri mereka, lalu tanpa ragu, memeluk Arif dari samping. Mereka bertiga saling berdekapan dalam hening. Tak ada satupun dari mereka yang bisa membendung air mata. Tapi air mata itu bukan luka, melainkan pelepasan. Pengakuan bahwa takdir, seaneh dan serumit apapun bentuknya, tetap punya cara paling indah untuk menyatukan mereka yang berjodoh dalam ikatan keluarga. Hari-hari setelah pengungkapan itu berjalan seperti mimpi. Arif tetap memilih tinggal di rumah itu sampai masa kontraknya selesai, bukan lagi sebagai pekerja magang, tapi sebagai bagian dari keluarga Fujimoto. Ia tidak ingin kemewahan. Ia tak minta fasilitas. Ia hanya ingin merasakan apa artinya pulang, bukan ke rumah, tapi ke hati orang-orang yang kini sudah menjadi miliknya. Sayaka perlahan pulih. Ia kembali berjalan di taman belakang rumah, tempat semua awal bermula. Namun kini ia tak sendiri. Arif sering menemaninya, duduk berdua seperti dulu, hanya saja dengan rasa yang berbeda. Kini, mereka saling menatap tanpa rasa ragu, tanpa pertanyaan yang mengganggu batin. Karena mereka tahu, darah yang sama mengalir di nadi mereka. Suatu siang, Sayaka menunjukkan sebuah sketsa kecil kepada Arif. Aku menggambarmu, katanya pelan. Arif mengambil kertas itu. Di sana ada dirinya, sedang menyapu daun sambil menyanyi. Di belakang, ada sosok Sayaka kecil yang duduk di jendela, diam-diam memperhatikan. Kamu menggambar masa lalu. Bukan, jawab Sayaka. Aku menggambar alasan kenapa aku hidup hari ini. Arif tersenyum. Lalu ia duduk, menatap langit yang bersih tanpa awan.
Dalam hatinya, ia berbicara pada sosok yang tak terlihat, tapi begitu nyata. Bu, aku ketemu ayah. Aku ketemu adikku. Ternyata, semua kehilangan yang pernah aku rasakan, bukan akhir, tapi jembatan. Terima kasih, sudah menitipkan aku. Dan di langit Tokyo siang itu, angin berhembus lembut. Daun-daun berguguran perlahan. Seolah ikut menyaksikan satu keluarga yang akhirnya lengkap, bukan karena rencana manusia, tapi karena keajaiban yang hanya bisa ditulis oleh hati yang tidak menyerah. Cerita ditutup dengan satu kalimat dalam hati Arif. Aku datang sebagai TKI, tapi ternyata, aku pulang sebagai kakak.